Coba bayangin deh, sebuah sidang pajak, tapi perdebatan paling panasnya itu bukan soal berapa besar pajaknya, tapi soal selembar kertas. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah momen di mana sidang virtual itu hampir bubar, cuma gara-gara satu pertanyaan yang kelihatannya sepele. Siapa sih yang sebetulnya punya hak buat bicara di sini? Kalau kayak gini, kami akan walk out. Nah, kalimat ini nih yang bikin semuanya jadi tegang. Ini diucapin langsung sama pihak penggugat. Pertanyaannya, kok bisa sebuah sidang pajak sampai ke titik di mana salah satu pihak ngancem mau keluar? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Jadi gini, ini tuh bukan sekedar sidang biasa ya. Ini adalah sebuah pertarungan. Pertarungan antara satu warga negara melawan institusi pajak yang super besar. Dan semuanya terjadi di ruang sidang virtual yang, ya ampun, pegangnya bukan main. Jadi, di satu sudut kita punya penggugat, seorang wajib pajak. Terus, di sudut lain ada lawannya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dari awal aja udah kelihatan kan, ini pertarungan yang gak seimbang. Dan yang bikin ini makin rumit, ini bukan cuma soal satu kasus tunggal. Apapun keputusan di sidang ini, dampaknya itu bisa kena ke 59 gugatan lain yang saling terkait. Jadi bisa kebayangkan betapa besarnya taruhan buat kedua belah pihak. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Akar dari semua drama yang terjadi. Dan semuanya itu berawal dari satu dokumen, surat tugas. Jadi sebelum kita ngomongin inti gugatannya, ada satu hal fundamental yang harus beres dulu. Kedudukan hukum, atau sering disebut legal standing. Pihak penggugat itu intinya nanya, orang-orang dari DJP yang datang ini beneran sah nggak sih wewenangnya buat mewakili DJP di sini? Ini pondasi dari segalanya loh. Nah, disinilah letak perdebatannya. Penggugat maunya surat kuasa. Kenapa? Karena itu dokumen hukum yang spesifik yang langsung diberikan oleh Dirjen Pajak. Tapi pihak DJP cuma bawa surat tugas dari kantor wilayah mereka. Buat penggugat, ini bukan cuma masalah teknis loh. Kalau perwakilan lawan dianggap nggak sah, ya seluruh proses sidang bisa dianggap cacat. Putusan apapun bisa jadi nggak valid nanti. Tunggu dulu. Pihak DJP sebagai tergugat tentu punya argumen balasan. Mereka nggak tinggal diam. Mereka nunjukin surat edaran Mahkamah Agung dari tahun 2012 yang menurut mereka bilang kalau surat tugas itu udah cukup kok buat jadi perwakilan di pengadilan. Jadi dari sisi mereka, ya mereka udah di jalur yang benar. Setelah debat yang cukup panjang dan alot antara kedua pihak, akhirnya majelis hakim pun turun tangan. Mereka coba buat jadi penengah dan menyelesaikan kebuntuan ini. Dan inilah keputusannya. Hakim bilang mereka menerima surat tugas dari DJP. Artinya perwakilan DJP dianggap sah. Momen ini seharusnya bikin suasana adem kan? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini malah jadi pemicu ledakan yang lebih besar. Penggugat langsung, nggak bisa yang mulia. Wah, mereka menolak mentah-mentah. Dari intonasi suaranya aja kita bisa ngerasain kekhawatiran mereka. Kalau pondasi hukumnya aja udah dianggap nggak bener, gimana mereka bisa dapat keadilan yang dicari? Akhirnya, terjadilah deadlock. Hakim bilang, oke, keberatan Anda kami catat. Silakan sampaikan secara tertulis, tapi sidang harus lanjut. Di sisi lain, penggugat ngotot. Nggak bisa, kita nggak akan lanjut sebelum masalah ini beres. Wah, dua-duanya sama-sama keras kepala ini. Karena dialog udah nggak nemuin titik temu, situasi pun memuncak. Ujung-ujungnya terjadilah sebuah aksi dramatis yang mengakhiri partisipasi penggugat di sidang hari itu. Dan inilah puncaknya. Penggugat secara terbuka bilang kalau hakim itu memihak lawan. Wah, ini tuduhan yang serius banget di ruang sidang. Udah, kayaknya nggak ada jalan buat balik lagi dari sini. Jadi, penting buat dicatat ya, keputusan buat walkout ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari serangkaian penolakan hakim atas permintaan penggugat. Mereka merasa udah nggak didengar lagi. Anehnya, meski penggugat udah keluar, sidangnya ternyata nggak berhenti loh. Justru hakim melanjutkan persidangan, dan akhirnya kita jadi tahu apa sih inti masalah dari ke-59 gugatan ini, langsung dari mulut tergugat. Nah, ternyata ini dia masalah utamanya. Penggugat itu mengklaim kalau DJP nerbitin tagihan pajak setelah batas waktu pemeriksaannya habis. Kalau tuduhan ini benar, menurut penggugat, ya berarti seluruh prosesnya itu cacat hukum. Tentu saja, pihak DJP nggak setuju. Buat membantah tuduhan itu, mereka langsung membeberkan kronologi versi mereka sendiri. Mereka rinciin satu persatu dari mulai surat perintah sampai surat ketetapan pajak keluar buat buktiin kalau semuanya udah sesuai prosedur. Pembelaan utama dari DJP ini sifatnya sangat teknis. Intinya gini, mereka bilang, menurut aturan pajak, surat ketetapan itu cuma bisa batal karena dua alasan spesifik. Dan keterlambatan waktu itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi menurut mereka,
klaim penggugat itu nggak relevan. Tapi kayaknya hakim masih belum puas, terutama soal detail lini masa pemeriksaan tadi. Pas ditanya lebih dalam, pihak DJP minta waktu buat jawab di sidang berikutnya. Artinya, masalah intinya ini sendiri sebenarnya masih menggantung, belum selesai. Oke, setelah kita lihat semua drama dan adu argumen hukum tadi, apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Rasanya di sidang ini ada dua pertarungan yang terjadi sekaligus, pertarungan soal prosedur dan pertarungan soal substansi atau isi masalahnya. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Seberapa penting sih aturan main formal dalam pencarian keadilan? Jangan-jangan ada titik di mana kita terlalu fokus pada formalitas sampai-sampai kita lupa sama apa yang jadi inti masalah sebenarnya. Sesuatu yang layak buat kita renungkan kan?